Baik, kita ke informasi selanjutnya, Ustadz Supri. Ini ada sebuah bangunan terbengkalai bekas bengkel di sulap warga Gerabak, Magelang untuk dijadikan sebagai dapur umum warga karantina. Tenaga masak dan bahan-bahan semua disiapkan warga secara swadaya demi membantu warga agar fokus mengisolasi diri di rumah agar segera sembuh dari COVID-19. Ibu rumah tangga dari sejumlah desa di Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang tampak sibuk bergotong royong menyiapkan sejumlah menu makan siang. Bukan untuk keperluan sendiri loh, melainkan untuk kebutuhan warga yang sedang jalani karantina mandiri di rumah. Mereka melakukannya dengan sukarela bergantian. Hebatnya lagi, tak hanya makan siang, dari dapur umum di Kecamatan Gerabak ini, para relawan tersebut juga menyiapkan menu sarapan dan makan malam untuk sedikitnya 220 orang pasien OTG. Lauknya telur, ikan, dengan sejumlah sayur dan makanan pendamping lainnya. Bahan-bahan yang didapat dari mana nih Pak? Kita bahan pertama ada relawan yang datang ngasih bantuan, tapi ya sebagian kita belanja sendiri. Karena kita peduli ya dengan teman-teman kita yang kena COVID, dan mereka itu kalau kena COVID kan sebetulnya nggak bisa kemana-mana, makanya biar mereka di rumah kita siapkan makanan yang siap saji. Hingga Senin pagi, terdapat 103 warga dari 3 dusun di desa Sidogede, Kecamatan Gerabak yang terpapar COVID-19. 5 orang dirawat di Rumah Sakit Merah Putih Magelang, sementara 3 lainnya meninggal dunia. Klaster corona di tempat ini bermula dari acara takziah. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Ya, sebuah sikap gotong royong yang patut kita apresiasi. Ustadz, kali ini berita yang cukup mengembirakan begitu ya. Tolong menolong dalam kebaikan antar masyarakat dalam kondisi sulit seperti ini bisa dilakukan oleh siapapun tanpa harus melihat agama atau etnis dari yang kita tolong. Bukankah begitu, Ustadz Subki? Ya, karena memang saling tolong-menolong, saling bantu, ini adalah merupakan satu prinsip di dalam Islam ya. Dan disebutkan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita ini diperintahkan untuk ta'awun, saling tolong-menolong di dalam apa? Di dalam kebaikan, di dalam ketakwaan ya. Dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, jadi kalau seperti dalam tayangan tadi, bagaimana orang mempersiapkan makanan untuk saudara-saudaranya yang sedang diuji dengan wabah COVID ini, ya. Dan ada hadis juga menyebutkan bahwa wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Jadi Allah akan menolong, membantu, melindungi, menaungi seseorang ya, selama seseorang itu mau menolong, membantu, melindungi saudaranya. Jadi kalau dia menolong, membantu saudaranya, maka dia pun nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meringankan beban ini universal ya, kita melihat sisi kemanusiaan. Jangankan misalnya muslim non-muslim gitu ya, kita kan malah sama hewan, sama ya mungkin binatang sekalipun kita diperintahkan untuk arifku bil hayawan, untuk berbuat baik kepada mereka, apalagi manusia yang Nabi memuliakan manusia ini sebagaimana di dalam ayat dikatakan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Ya, jadi Allah saja sudah memuliakan anak Adam. Di sini tidak disebut sebagai muslim non muslim. Ya, Allah sudah memuliakan. Dan Nabi pernah berdiri menghormat ya kepada jenazah ya, seorang Yahudi. Ya, kemudian saat dikatakan dia bukan seorang muslim ya Rasulullah, tapi dia kan manusia ya, walaqad karramna bani Adam. Allah sudah memuliakan anak Adam.
Begitu. Subhanallah, harus tidak boleh pilih kasih dan mencintai seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Supki Al-Buhuri atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Acwa TV. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.